Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang esai yang akan jadi inti dari tugas kalian, dan ini adalah uh, pokok utama atau variabel utama dalam penilaian terhadap mata kuliah perbandingan politik dan pemerintahan. Kalian akan diperintahkan atau diwajibkan membuat esai 1.500 kata. Itu sebenarnya satu hal yang biasa saja sih ya. Kalau kita lihat di banyak negara, esai 1.500 kata itu esai yang minimal. Kalau dulu saya di waktu kuliah di Australia, esai itu bisa paling sedikit 1.500, paling banyak ya sekitar 4.000 kata. 1.500 itu ya pemanasan lah ya. Nah, apa sih yang menjadi bagian pokok dari esai itu ya? Kalau kita lihat esai itu terbagi dua ya, esai yang biasa ya, populer ya, yang sering di penulisan orang, apa yang jadi tulisan yang biasa-biasa saja ya, yang mungkin di media-media populer, di koran, di majalah, itu juga disebut esai. Tapi ada juga yang sifatnya akademik ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang akademik. Nah, esai akademik itu kalau kita lihat misalnya menjadi sangat penting bagi bagi ilmuwan sosial. Ada di luar negeri, misalnya di Amerika, ada namanya liberal art education. Jadi pendidikan yang sifatnya tidak praktis tapi banyak ke social science ya, humaniora, ya, disebut dengan liberal art education kalau di Amerika. Nah, menurut Farid Zakaria, seorang penulis terkenal yang menulis tentang banyak hal tentang pendidikan, dia menulis bahwa liberal art education itu adalah tujuan utamanya, skill utama dari liberal art education itu atau ilmu sosial itu, Salmonera itu menurut Farid Zakaria, seorang penulis dan wartawan CNN yang banyak menulis buku ya, dan buku salah satu buku terkenal adalah The Post America Award ya, Award dunia pasca Amerika. Nah, dia juga menulis tentang liberal education yang kata beliau bahwa salah satu skill utama dalam bidang ilmu sosial tentang liberal education adalah skill menulis ya. Bagaimana kita menulis itu yang argumentatif ya. Oke, yang kedua ya pidato lah ya, berbicara yang bisa persuasif ya, bicara yang bisa meyakinkan orang. Ini skill utama dalam liberal education, yang juga menjadi bagian dari ilmu politik dan ilmu pemerintahan satunya ya. Memang sih ilmu pemerintahan itu atau ilmu politik di Amerika atau di Eropa itu cenderung kepada ilmu yang sifatnya abstrak, yang tidak praktis, yang lebih banyak pada bagaimana berpikir, how to think. Jadi bagaimana cara kita berpikir, itu jadi juga bagian dari kajian dalam ilmu sosial. Dan ini adalah skill yang wajib dimiliki oleh seorang ilmuwan sosial, bukan misalnya skill menulis laporan keuangan, itu bukan bagian dari studi perusahaan. Nah, untuk tujuan inilah kemudian saya memerintahkan kalian, mewajibkan kalian untuk menulis esai. Sebenarnya kalau kita lihat esai akademik esai itu juga dipakai misalnya dalam untuk melamar kerja, misalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang rekrutmen pegawainya tidak lagi menggunakan tes tulis seperti bilang ganda seperti itu, tapi menulis esai. Nah, bagi mereka yang terlatih dalam menulis, itu menjadi sebuah kemudahan. Misalnya multinasional, perusahaan besar, itu tes kerjanya yaitu melamar kerja atau melamar beasiswa ya, melamar beasiswa. Nah, PDP misalnya, PDP contohnya ya. Saya punya pengalaman di beasiswa PDP. Ya, saya adalah penerima beasiswa PDP PK 71. Ada tes namanya on the spot essay. Nah, ini bagaimana seorang penerima beasiswa itu diuji dari kemampuannya menulis on the spot, di tempat. Nah, kalau kalian tidak terbiasa, maka kalian akan kesulitan. Dan itulah kemudian mengapa skill ini penting bagi saya untuk diajarkan kepada kalian. Nah, yang juga
Penting juga misalnya di beberapa negara mereka menggunakan standar menulis, kemampuan menulis sebagai standar kemampuan akademik. Misalnya di Amerika ada namanya tes TRA, seperti semacam TPA, tes potensi akademik di Indonesia. Nah, selain salah satu bagian dari tes TPA atau TPA-nya Amerika, yang disebut dengan GRE tadi, ya, salah satu bagiannya adalah menulis esai, ya. Jadi di GRE itu ada kemampuan verbal, kemampuan bahasa, verbal linguistik, ya, bagaimana mempraktikkan kemampuan bahasa dan bagaimana logika dalam logika bahasa. Yang kedua itu kemampuan kuantitatif, ya, bagaimana kemampuan matematika dasar contohnya. Dan ketiga adalah kemampuan bagaimana mengutarakan pendapat dan berpikir kritis dalam menulis. Nah, inilah kemudian mengapa tes esai itu penting. Dan seperti itu, dan seperti saya katakan sebelumnya, bahwa di banyak universitas sekarang ini ujian mahasiswanya itu lebih banyak ke menulis esai ketimbang asesmen yang konvensional seperti pilihan ganda dan yang sering kita temui di sekolah atau di kuliah juga masih ada kadang-kadang, ya, atau tanya jawab seperti 5 soal lalu jawab, itu bentuk yang konvensional. Hari ini banyak universitas di dunia, pengalaman dari saya, ya, kalau kita perhatikan silabus universitas dunia itu mereka menggunakan esai, akademik esai sebagai asesmen atau penilaian dalam menulis esai. Apa sih yang menarik dari esai itu adalah kita tahu kemampuan, wawasan, yang bisa indikator apa sih dia, indikatornya apa aja sih. Kalau saya sebagai dosen, maka pertama adalah saya ingin melihat seberapa banyak referensi yang dibaca. Jadi yang kemudian saya ingin saya ingin nilai. Jadi selama kuliah ini ngapain aja? Jangan-jangan hanya membaca slide dosen saja, tapi tidak pernah explore referensi di luar apa yang dikatakan dosennya. Nah, ini penting, dan makanya ketika mahasiswa saya biasanya yang nilai-nilai bagus dalam esai itu adalah banyak referensinya. Referensinya itu referensi yang berkualitas. Artinya jangan pakai Wikipedia, jangan pakai Blogspot atau WordPress, tapi yang benar-benar jurnal internasional, buku-buku yang terbitan internasional atau buku-buku yang nasional yang terkenal, ya. Jadi referensi, seberapa banyak referensinya juga menjadi penting untuk dinilai. Yang kedua adalah kemampuan critical thinking, ya. Critical thinking, ya. Contohnya misalnya kadang-kadang kan kita banyak menulis tapi tidak logis atau tidak tidak ada koneksi secara utuh bangunannya, ya. Misalnya kita ingin berargumen sesuatu tapi evidence-nya atau buktinya itu tidak connect dengan argumen yang kita ingin kita kembangkan. Misalnya saya ingin mengatakan bahwa bumi itu bulat, tapi buktinya adalah apa? Buktinya saya bisa bermain layang-layang. Nah, itu kan satu hal yang kelihatannya ada referensi, tapi tidak ada koneksi yang logis. Nah, kemampuan untuk berlogika, menggunakan logika yang critical thinking itu adalah salah satu yang dinilai dalam esai itu. Dan yang berikutnya adalah tentu juga kemampuan menulis, ya, kemampuan menuangkan gagasan dalam tulisan, ya. Oke. Inilah kemudian mengapa saya menggunakan esai sebagai asesmen dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran yang selama ini saya ajarkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, ya. Apa aja sih yang format esai yang baik itu, ya? Ya, kalau dia esai itu terdiri dari format esai, ya, dan format selalu menjadi, ingat, format esai adalah hal yang paling penting dalam saya menilai. Jadi kalau sesuai format, maka saya akan dengan mudah mengatakan dia lulus jaminan mutu. Ya, mutunya standarnya udah baik nih mutunya. Jadi kalau nggak sesuai format, langsung saya buang tuh nilainya. Ini nggak sesuai format, langsung saya papernya langsung saya lempar biasanya. Saya nggak teruskan baca. Tapi kalau formatnya benar, maka saya akan teruskan baca, ya. Dan udah lulus tahap pertama, lalu tahap kedua, apakah dia punya referensinya mencukupi. Yang ketiga, apakah logis argumennya. Nah, itu yang biasanya saya
tahap-tahap yang saya gunakan dalam menilai esai mahasiswa. Format esai itu yang pertama adalah pendahuluan ya, selalu sama seperti bahasa Indonesia, pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu adalah isinya adalah mengisi tentang latar belakang secara umum saja, latar belakang secara umum tentang pertanyaan esai ya. Kalau kalian sudah dikasih pertanyaan esai, nah itu kalian bikin latar belakang secara umum saja ya. Ya 2 atau 3 kalimat, 2 atau 1 kalimat nggak apa-apa, 2 atau 3 kalimat lah ya. 2, 3 atau 3 kalimat. Sifatnya general ya. Sifatnya general. Lalu yang kedua baru tesis. Nah, ini yang membedakan antara esai di Indonesia dan esai di luar negeri. Di esai di Indonesia biasanya mereka nggak menempatkan tesis di pendahuluan di paragraf pertama. Pendahuluan itu adalah paragraf pertama ya ini. Isinya paragraf pertama ya. Sorry saya ulangi lagi. Jadi paragraf pertama itu 10% dari 1.500, 10% dari jumlah seluruh kata, 10% ya dari jumlah kata, seluruh total jumlah kata ya. Jumlah kata. Paragraf pertama itu 10% dari total jumlah kata, atau kalau di kita ya kalau 150, 1.500 ya 150. Nah, isinya adalah latar belakang secara umum 2 atau 3 kalimat, tesis utama, ya, ini yang kalimat ketiga atau keempat ya. Tesis utama. Tesis utama ini ya bisa 1 atau 2 kalimat yang mengungkapkan apa argumennya. Misalnya misalnya ditanyakan apakah ada bagaimana misalnya apa sebab Indonesia mengalami penurunan apa sebab misalnya demokrasi di Timur Tengah cenderung tidak demokratis misalnya. Mengapa Timur Tengah, negara yang akan kaya akan minyak, cenderung tidak demokratis? Itu pertanyaan esainya mungkin ya. Tapi ya, nah tesis utama itu menjawab itu. Misalnya gini, dalam esai ini saya berargumentasi bahwa penyebab dari tidak demokratisnya negara-negara penghasil minyak adalah karena kutukan sumber daya alam atau the oil curse misalnya. Nah, itu kan ada jawaban utama atau tesis utama dari pertanyaan esai. Jadi tesis itu adalah argumen utama kita yang ingin kita kemukakan. Ibarat novel, kalau novel itu kan biasanya novel pembunuhnya itu ketahuannya di belakang, ya kan? Pembunuhnya, pas sudah halaman terakhir udah tahu, ternyata si X pembunuhnya. Nah, kalau esai enggak, put the killer in the front, jadi tempatkan pembunuhnya di depan. Jadi kalau pakai istilah novel, dia adalah pembunuh utamanya siapa, ya, pembunuh utamanya apa, atau argumen utamanya siapa. Kalau novel ya gitu. Kalau novel kan kita ketahuannya di belakangan. Nah, kalau ini di depan. Nah, kemudian baru kita kalimat berikutnya adalah roadmap. Roadmap itu tidak wajib sebenarnya. Di beberapa esai misalnya tidak menggunakan roadmap. Misalnya roadmap itu adalah semacam peta jalan yang memberi arah kepada pembaca apa yang kita akan bahas berikutnya ya. Misalnya kalimat ada beberapa alasan ya, tulisan selanjutnya misalnya tulis esai ini akan membahas beberapa alasan utama, alasan selanjutnya atau paragraf selanjutnya ya akan membahas beberapa alasan mengapa si X pembunuhnya misalnya ya. Ya kita pakai istilah novel ya, si X pembunuhnya misalnya alasan mengapa negara-negara Timur Tengah cenderung tidak demokratis, karena mengapa misalnya kekayaan akan sumber daya alam membuat suatu negara tidak demokratis misalnya ya. Itu si X-nya pembunuhnya ya, misalnya kita mencontohnya jangan pakai membunuh lah. Mengapa negara penghasil mengapa
negara-negara, misalnya negara-negara penghasil sumber daya alam, cenderung tidak demokratis. Nah, ini namanya roadmap. Tapi ini tidak wajib ya. Artinya ini sifatnya fungsional saja, nggak wajib. Yang penting dia sudah menulis tentang menulis 150 kata, ya, 10% dari jumlah kata, maka sudah mulai selesai. Nah, itu adalah isi dari paragraf pertama, ya, kalau kita lihat tentang sebuah esai itu, ya. Nah, selanjutnya paragraf kedua membahas apa aja. Nah, ini yang kemudian kita bahas. Ya. Nah, pada paragraf kedua, ya, dan seterusnya bisa jadi 5 paragraf, ya. Paragraf kedua itu adalah menjelaskan alasan mengapa tesis kalian seperti itu, ya, seperti itu. Ya, menjelaskan mengapa tesis kalian seperti itu, ya. Nah, misalnya gini, kita tadi mengatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam maka dia cenderung tidak demokratis. Nah, alasan pertamanya adalah misalnya kita bisa bilang dengan kaya akan sumber daya alam, misalnya, ya, sumber daya alam, maka negara tersebut tidak tergantung dengan pajak, misal, ya. Nah, ini menjelaskan tesis mengapa kemudian negara-negara masuk dalam cenderung tidak demokratis, ya. Nah, ini tesis utamanya. Jadi ini topic sentence. Ini namanya topic sentence, ya. Ini kalimat pertama dalam paragraf itu adalah topic sentence. Dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris mereka selalu menjadi topic sentence, kalimat utama. Yang ini adalah berhubungan dengan yang ini, ya. Mengapa negara sebenarnya tidak cenderung demokratis, ya. Sebenarnya kan tesis utamanya kan negara sumber daya alam tidak demokratis. Nah, mengapa? Nah, mengapanya dijawab di ini. Nah, yang kedua, ya. Lalu paragraf 3 juga misalnya menambahkan apa? Alasan berikutnya apa tidak demokratis, misalnya paragraf ketiga, ya. Paragraf ketiga, ya, melanjutkan apa alasannya, ya. Kalau alasan pertama ini kan, alasan pertama yang ini. Alasan kedua apa sebabnya? Terus sampai ke alinea yang menurut saya cukup untuk menjelaskan tesis kalian. Nah, lalu setelah topic sentence itu, nah ini yang penting, ya, harus ada reasonnya atau alasannya. Mengapa topic sentence itu logis. Nah, ini juga menjadi penilaian dalam esai. Critical thinking di sini digunakan, ya. Mengapa topic sentence itu logis? Apa alasannya? Why, gitu kan? Apa? Mengapa? Nah, ini selalu berpikir tentang why atau mengapa, ya. Saya contoh, ya, dengan kaya akan sumber daya alam, maka negara tersebut tidak tergantung dengan pajak. Oke, ini mengapa, gitu kan? Tergantung dengan pajak berarti, ya kan? Tergantung dengan pajak berarti masyarakat tidak kehilangan insentif dari penghasilan mereka. Terus, ya, masih logis juga akibatnya, misalnya masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk transparan, karena mereka transparan, ya. Mereka juga masyarakat juga merasa tidak perlu berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintah, ya. Nah, ini 2 kalimat tambahan di sini. Ini adalah reason atau kita sebut dengan istilah
reason, contoh, ya, alasan mengapa topik sentence ini logis, ya. Kalian bisa berlogika lebih banyak sebenarnya, tapi ini alasan yang harus kalian cantumkan kenapa itu logis. Lalu sudah, yang ketika kita sudah bahas tentang ini, misalnya topik sentence, ya, ini topik sentence, ini adalah kita sebut dengan istilah reason, ya, reason. Nah, saatnya kalian memberi justifikasi ilmiah. Ini penting. Nah, inilah di mana referensi itu berguna. Misalnya saya ambil contoh studi dari Michael Ross, ya, Michael Ross misalnya. Nah, kalian pakai 2014 misalnya, dalam bukunya The Oil Course menjelaskan bahwa ada hubungan antara rezim rendahnya pajak dan rendahnya partisipasi. Selanjutnya, misalnya studi dari apa? Misalnya studi dari Budi Kurniawan misalnya, dari Kurniawan misalnya, saya maksudnya 2000 berapa saya bukunya tahun 2019 menjelaskan hal yang sama, hal yang senada dengan tambahan dengan contoh, misalnya dengan contoh konteks politik lokal di Indonesia. Ini cara menulis esai yang baik itu, ya. Oke. Nah, hal seperti ini, paragraf kedua ini, ya, sama polanya dengan paragraf ketiga. Ada topik sentence, ya. Topik sentence, ya. Lalu ada reasonnya apa, alasannya apa, lalu ada buktinya apa, atau evidence, ya, atau bukti. Bukti itu atau kita sebut dengan istilah referensinya apa. Selalu seperti ini formatnya setiap paragraf itu. Yang kembali menjelaskan tesis, ya. Oke, tesis utama. Ya, kita ambil tesisnya misalnya negara yang kaya akan sumber daya alam, cenderung tidak demokratis. Nah, ini kan tesisnya, ya, tesis utamanya, ya. Jadi tesis utamanya seperti ini, ya. Ada roadmap, ya. Ada yang kira-kira apa kalimat yang menjelaskan itu, ya. Lalu kemudian ada tesisnya, ya. Lalu Oke. Nah, bisa banyak paragraf, ya, 4, 3 sama formatnya, 5. Nah, pada paragraf kita paragraf terakhir, ya. Paragraf terakhir kita ambil contoh misalnya paragraf terakhir, ya. Misalnya paragraf ke-8 misalnya, paragraf ke-8, ya, paragraf kesimpulan, ya. Nah, pada paragraf kesimpulan, maka apa isinya? Statement tesis. Ingat, jangan di copy paste tapi di restatement, di parafrase, ya, di parafrase tesis, ya. Parafrase itu dibikin kalimat berbeda tapi ide sama, lalu baru general kembali seperti latar belakang secara umum tadi, general umum, ya. Secara kalimat penutup, ya. General itu kalimat penutup yang general umum, ya, kalimat penutup yang umum. Seperti itulah kira-kira isi dari esai itu. Jangan lupa referensi ditulis, ya.
di bagian belakangnya. Ya, ada sebagian kalian tinggal cari di Google Scholars ya, tinggal kemudian kalian tinggal copy paste aja referensinya gampang ya. Oke, kira-kira begitulah tentang esai ya. Intinya ini juga sama ya, 10% ya. Enggak banyak-banyak ya. Cuma 10% ya. 10% artinya 150 kata. Ya, dia sama dengan apa? Dengan dengan pendahuluan ya. Pendahuluan yang baik itu ya misalnya saya ambil contoh ya, banyak teori yang menjelaskan tentang mengapa sebuah negara tidak demokratis ya. Salah satu teori yang sangat terkenal adalah teori kutukan sumber daya alam. Nah, esai ini akan berpendapat bahwa negara yang akan kaya sumber daya alam cenderung tidak demokratis. Esai ini sepakat dengan teori kutukan sumber daya alam. Nah, seperti itu kan ada esai ini berpendapat itu adalah tesis utamanya. Ya. Negara yang akan kaya akan sumber daya alam, misalnya ini esai ya. Nah, saya ulangi ya kalimat yang general. General itu adalah banyak teori yang menjelaskan mengapa sebuah negara tidak demokratis. Nah itu sama dengan latar belakang secara umum ya. Nah, banyak teori yang menjelaskan bahwa ada yang memandang secara kultural, ada yang memandang secara kultural, ada yang memandang secara ekonomi. Ya. Tesis ini akan berpendapat bahwa esai ini bukan tesis ya, bahwa negara yang akan sebenarnya cenderung tidak demokratis. Itu adalah tesis utamanya. Itu adalah jantung dari esai kalian. Ketika saya baca, saya akan baca tesis dulu yang mana apa sih pendapatnya? Ya, kira-kira gitu kan. Oh, A pendapatnya. Oh iya, kenapa dia ngomong A? Nah, jadi seorang dosen itu akan menanya mengapa dia berkata seperti itu? Mengapa mahasiswa dalam benak dosen itu dia mengapa sih mahasiswa berkata seperti itu? Berpendapat seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita cari seperti itu. Oke, kira-kira inilah yang bisa saya share ya tentang penulisan esai. Ya, intinya saya ulangi lagi bahwa ada paragraf pertama ngasih latar belakang secara umum ya. Bla 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 bla, ada banyak teori bla 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 ya. Lalu kedua adalah tesis utamanya, ini adalah jantung dari esai itu, pembunuh utamanya ya. Lalu ada roadmap walaupun ini tidak wajib ya, peta jalan ya, roadmap ya. Lalu paragraf kedua itu menjelaskan akan mengapa tesis kalian seperti itu. Paragraf kedua dan seterusnya ya. Paragraf kedua dan seterusnya ya. Itu menjelaskan mengapa tesis kalian seperti itu ya. Nah, poin alasan itu kemudian menjadi yang disebut dengan istilah topic sentence ya, atau poin-poin penting. Jadi kalian harus bikin karangan apa poin 1, poin 2, poin 3 itu dijabarkan per paragraf nanti. Ada topic sentence-nya, lalu ada reason-nya mengapa itu logis misalnya. Ya. Lalu ada apa ini disebut dengan evidence-nya, ini evidence-nya atau referensinya ya. Evidence-nya. Ya. Dari sini sampai sini adalah evidence-nya. Sama paragraf ketiga juga menjelaskan mengapa tesis seperti itu dengan topik sentence yang berbeda ya, topik sentence yang berbeda ya. Apa alasannya ya, dan apa referensinya. Terus sampai kalian bisa mengisi sampai 1.500 kata. Kemudian baru kesimpulan. Sebenarnya adalah restatement dari tesis ya. Parafrase ya, itu kayak menulis kembali tentang tesis ini ya. Tapi dengan kalimat yang berbeda, namanya parafrase kalau bahasa Indonesianya. Lalu kalimat penutup yang umum general ya. Semuanya itu kesimpulan adalah 10%. Nah, kalau digambarkan sebenarnya esai itu seperti ini ya. Kalau dosen saya itu bilang sorry. Oke. Bisa itu seperti ini, ya. Sorry,
Ya, ini latar belakang. Ya, yang umum general. Ini tesis yang sifatnya sempit. Lalu ini penjelasan tentang tesis. 1, 2, 3, 4. Lalu ini tesis kembali ya. Restatement ya, ini sama seperti ini tesis ya. Lalu ini general kembali. Ini sama dengan ini. Ya. Nah, ini adalah paragraf 2 ya, 3, 4, 5 itu menjelaskan tesis ini ya. Ini hubungannya dengan sini, mengapa sini ya. Sini ya, penjabarannya ya. Lalu ini adalah restatement dari ini tadi. Oke, kira-kira gitulah apa yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan kemudian bisa menjadi bisa jadi modal kalian dalam menulis esai yang baik. Kita ketemu kalau ada pertanyaan nanti dibahas di grup WA dan kita akan bahas juga secara video YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.